Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik Siswa kelas 8. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devina Dewi Darmawanti dengan NPM 211-063-10-50056. Baik, langsung saja kita memasuki isi dari proposal penelitian saya ini. Yang pertama ini ada latar belakang. Jadi, pendidikan dianggap esensial bagi setiap individu karena memberikan pandangan bahwa individu berpendidikan memiliki kemampuan yang lebih baik. Nah, pendidikan dalam pembelajaran matematika mengacu pada proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan terencana, sehingga siswa dapat memahami konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam matematika. Nah, matematika ini memerlukan pemahaman yang runtut dan berkesinambungan, yang artinya bahwa penyelesaian matematika mengharuskan siswa untuk memahami konsep-konsep yang sebelumnya sudah dipelajari. Nah, jadi siswa ini dikatakan mampu menguasai suatu konsep matematis itu merupakan siswa yang memenuhi indikator pemahaman konsep matematis tersebut. Namun masalahnya pada kenyataannya pada saat proses pembelajaran matematika ini ditumbuh kembangkan melalui paradigma pembelajaran sintesis, pemberian contoh soal, dan latihan. Jadi pada saat pembelajaran, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan saat mengartikan konsep pada permasalahan matematis. Nah, penyebab dari masalah tersebut itu dapat terjadi karena pengajaran yang monoton, pada sebuah materi matematika yang membuat siswa tidak bisa mengembangkan konsep dari materi tersebut. Hal ini memungkinkan siswa hanya memahami teori yang ada tanpa mengerti lebih dalam konsep dari materi tersebut pada aktivitas keseharian siswa. Nah, oleh karena itu diperlukannya model pembelajaran berbasis masalah agar mendorong siswa untuk menghadapi tantangan dan memahami masalah matematis yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Dengan menerapkan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami ide-ide dasar yang melandasi sebuah konsep, mengetahui cara membuktikan suatu rumus atau teorema, dan dapat menarik suatu kesimpulan dari hasil pengamatannya. Nah, adapun rumusan masalah pada proposal penelitian ini. Yang pertama itu, bagaimana sih pengaruh penerapan model pembelajaran berbasis masalah terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8. Kemudian yang kedua ini, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat motivasi belajar siswa kelas 8 yang mengikuti model pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional? Nah, ada pula tujuan dari proposal penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih model pembelajaran berbasis masalah ini dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8. Kemudian tujuan yang kedua itu juga dapat untuk mengevaluasi tingkat motivasi siswa yang terlibat dalam model pembelajaran berbasis masalah dibandingkan dengan model konvensional. Nah, kemudian selanjutnya ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis.
Yang pertama ini ada manfaat teoritis, diantaranya itu berkontribusi terhadap pengembangan teori belajar dengan mode pembelajaran berbasis masalah terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Kemudian manfaat teoritis yang kedua ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana mode pembelajaran berbasis masalah dapat mempengaruhi pemahaman konsep matematis. Nah, yang kedua, itu ada manfaat praktis, yaitu terdiri dari manfaat bagi sekolah, yaitu menambah wawasan tentang model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8. Kemudian, manfaat bagi guru, itu guru dapat mengembangkan strategi pengajaran berbasis masalah yang dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Selanjutnya, ada manfaat bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menyajikan pembelajaran matematika dalam konteks masalah yang menarik dan relevan. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti itu sendiri, itu dapat menambah wawasan mengenai pemahaman konsep matematis siswa, sehingga dapat dijadikan bekal untuk penelitian selanjutnya. Nah, pada bagian yang ketiga ini ada tinjauan kepustakaan atau kajian teori. Jadi, karena materi yang saya ambil ini tentang pemahaman konsep, kita cari tahu dulu nih arti tentang pemahaman itu sendiri dan konsep itu sendiri. Jadi, pemahaman menurut Bloom itu diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Sedangkan konsep menurut Sagala itu merupakan dua pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum, dan teori. Jadi, pemahaman konsep ini dapat disimpulkan bahwa suatu pemahaman yang dibangun dari pengetahuan faktual atau contoh untuk memahami hubungan antara konsep, yaitu prinsip dan generalisasi. Jadi, pemahaman konsep juga dapat dilakukan melalui eksplorasi pengetahuan lebih mendalam dan memberikan konsep yang sesuai dan menyenangkan. Nah, pemahaman ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman instrumental ini merupakan kemampuan hafal konsep ataupun rumus dan menerapkannya dalam perhitungan sederhana tanpa ada kaitan dengan konsep lain. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan berpikir matematis tingkat rendah. Kemudian, jenis kedua itu pemahaman relasional yang merupakan kemampuan mengkaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau konsep lainnya. Maaf, jadi saya ulang, pemahaman relasional ini merupakan kemampuan mengkaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya. Nah, kemampuan ini tergolong kepada kemampuan tingkat tinggi. Adapun indikator pemahaman konsep menurut Khairunisa tahun 2020 yaitu diantaranya menyatakan ulang sebuah konsep, ada mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberi contoh dan mencontoh dari konsep, kemudian menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, kemudian ada mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, dan yang terakhir itu adalah mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Nah, pada variabel yang kedua yaitu tentang pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah ialah yang pertama ada pengajuan masalah atau pertanyaan. Nah, ini tuh pengaturan pembelajaran berkisar pada masalah atau pertanyaan yang penting bagi siswa maupun masyarakat. Pertanyaan dan masalah yang diajukan itu haruslah memenuhi kriteria autentik, jelas, mudah dipahami, luas, dan bermanfaat. Kemudian ciri yang kedua itu ada keterkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu. Nah, maksud dari sini adalah masalah yang diajukan dalam pembelajaran berbasis masalah hendaknya mengkaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. Kemudian ciri yang ketiga itu penyelidikan yang autentik.
Nah, penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis masalah itu bersifat autentik. Selain itu, penyelidikan diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Siswa menganalisis dan merumuskan masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, menarik kesimpulan, dan menggambarkan hasil akhir. Ciri yang keempat itu ada menghasilkan dan memamerkan hasil atau kerja. Jadi pada pembelajaran berbasis masalah, siswa bertugas menyusun hasil penelitiannya dalam bentuk karya dan memamerkan hasil karyanya. Artinya, hasil penyelesaian masalah siswa ditampilkan atau dibuatkan laporannya. Kemudian ciri yang kelima itu ada kolaborasi. Pada pembelajaran masalah, tugas-tugas belajar berupa masalah harus diselesaikan bersama-sama antar siswa dengan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun besar, dan bersama-sama antar siswa dengan guru. Nah, jadi setiap mode pembelajaran tentu memiliki kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui langkah-langkah dari setiap pembelajaran yang dilakukan. Nah, maka dari itu, ada pun langkah-langkah dari mode pembelajaran berbasis masalah ini. Di antaranya, yang pertama itu orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, maka dari itu, model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut dengan problem-based learning memiliki kegunaan yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman konsep. Jadi, PBL ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga memungkinkan mereka untuk mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan situasi praktis. Dengan demikian, problem-based learning ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep secara mendalam dan memperkuat keterampilan kognitif mereka. Selain itu, PBL juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka terlibat aktif dalam memecahkan masalah yang menarik dan bermakna bagi mereka. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini didasarkan oleh teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa manusia ini hanya dapat memahami melalui segala sesuatu yang dikonstruksinya sendiri. Konstruktivisme ini menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan refleksi. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning ini mendukung konstruktivisme dengan memberikan siswa tanggung jawab dalam memecahkan masalah, sehingga pengetahuan mereka sendiri dan mengaitkan konsep-konsep matematis dengan konteks dunia nyata. Kemudian ada pun penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman pada proposal penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asih et al. Pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Pemahaman Konsep Matematis. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa median gain skor pemahaman konsep matematis siswa dengan model problem-based learning ini lebih tinggi daripada median gain skor pemahaman konsep matematika siswa dengan pembelajaran konvensional. Nah, kemudian penelitian kedua yaitu Hamid et al. Pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 7 SMP Kesehatan Mandonga. Nah, pada hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konsep matematis siswa kelas 7 SMP Kesehatan Mandonga ini ketika diajarkan dengan model pembelajaran berbasis masalah itu mendapatkan nilai rata-rata lebih baik dibanding model pembelajaran konvensional, yaitu rata-rata yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah itu sebesar 55,88 dan variansnya itu 170,41. Sedangkan pada saat menggunakan model pembelajaran konvensional itu rata-ratanya hanya sebesar 45,91 dan variansnya 286,65.
Selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu Linsinda et al. Pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik kelas 7. Nah, pada hasil penelitian ini yaitu rata-rata hasil pretest dan posttest terkait kemampuan pemahaman konsep itu diperoleh lebih besar dari biasanya, yaitu besarnya rata-ratanya itu sebesar 34,57 dan 80. Nah, selanjutnya ini ada kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini pada penelitian ini tuh memiliki satu variabel bebas, yaitu model problem-based learning, yang diujikan terhadap satu variabel terikat, yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, PBL ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah, di mana siswa terlibat aktif dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Variabel terikatnya ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang sering dianggap rendah dalam pembelajaran matematika. Pemahaman konsep matematis ini mencakup pengetahuan siswa tentang konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah matematika. Nah, PBL ini dapat memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dalam PBL, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang matematika, tetapi juga melatih keterlibatan aktif, berpikir analitis, dan kemampuan mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Nah, dalam perbandingan dengan pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru dan kurang melibatkan siswa, PBL ini dianggap lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis. Model pembelajaran konvensional cenderung membuat siswa lebih fokus pada hafalan rumus daripada pemahaman konsepnya. Sedangkan PBL ini memberikan ruang interaksi yang lebih besar bagi siswa untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka dan memperoleh konsep matematis secara lebih mendalam. Nah, adapun hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis ini kan merupakan suatu dugaan ada atau tidaknya sebuah kejadian. Maka pada proposal penelitian ini, hipotesis awalnya yaitu penelitian ini tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian, hipotesis akhirnya adalah ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, selanjutnya memasuki bagian metode penelitian. Pada bagian ini terdapat desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan jadwal penelitian. Nah, pada desain penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kuasi eksperimen yang bertujuan untuk meneliti adanya sebab akibat dengan menggunakan dua perlakuan kepada siswa. Nah, desain penelitian yang digunakan ini juga menggunakan pretest dan posttest with non-equivalent control group design. Nah, desain jenis ini itu membutuhkan dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang akan diberikan perlakuan dengan menggunakan model problem-based learning. Sedangkan kelas kontrol ini adalah kelas yang tidak diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian itu ada siswa kelas 8 pada salah satu SMP di Cibitung. Kemudian sampelnya ini terdiri dari dua kelas yang dipilih secara purpose sampling atau teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan pertimbangan guru matematika sekolah. Nah, selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan instrumen tes tulis. Nah, tes ini digunakan berupa tes kemampuan pemahaman konsep matematis berisi soal uraian yang berhubungan dengan materi kubus dan balok. Nah, instrumen tes tersebut digunakan untuk mengukur pemahaman konsep matematis siswa. Adapun pedoman peskoran tes pemahaman konsep matematis siswa ini yang diadaptasi dari Khairunisa tahun 2020. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu digunakan
dari pretest dan posttest. Pretest yang akan diberikan kepada siswa kelas kontrol adalah sebelum pembelajaran menggunakan model konvensional, sedangkan pretest yang diberikan kepada siswa kelas eksperimen adalah sebelum pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk posttestnya itu diberikan kepada siswa setelah pembelajaran. Selanjutnya, teknik pengolahan datanya itu menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Begitu saja tanpa menarik kesimpulan umum atau generalisasi. Sedangkan analisis inferensial itu dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian yang dilakukan dengan uji normalitas dan uji T sebagai uji prasyarat untuk melakukan uji hipotesis. Nah, yang terakhir ini ada jadwal penelitian. Jadi proses pembuatan proposal ini mulai dari bulan November sampai bulan Mei, di mana pada bulan November ini peneliti telah melakukan studi literatur dan mengidentifikasi masalah sesuai topik. Kemudian bulan Desember peneliti sudah mulai menyusun rancangan proposal penelitian. Kemudian bulan Januari sampai Februari peneliti melaksanakan seminar proposal, kemudian menyusun instrumen penelitian dan mengkaji kelayakan instrumen. Bulan Maret sampai April ini peneliti sudah melakukan penelitian hingga mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian di bulan Mei peneliti akan telah menyusun proposal akhir. Nah, baik, mungkin itu saja pemaparan dari hasil rancangan proposal penelitian yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.